Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi. Jadi proyek adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan juga terkoneksi yang memang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan juga spesifikasinya. Nah, lalu apa sih yang dinamakan manajemen proyek? Ini adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat, dan juga teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari pihak-pihak yang terkait di dalam suatu proyek. Nah, ketika kita ada di dalam manajemen proyek, itu ada 3 fase ya. Yang pertama itu fase perencanaan, ada penentuan jadwal, dan juga fase pengendalian. Di dalam fase perencanaan ini itu ada yang namanya penyiapan tujuan, penggambaran objek, dan juga pengorganisasian tim. Yang kedua, di dalam penentuan jadwal ini berkaitan dengan orang, modal, terus juga pasukan untuk memang aktivitas-aktivitas tertentu dan juga keterkaitan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Yang ketiga ada pengendalian. Di sini itu perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan juga anggaran. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek atau yang biasa kita kenal project organization ini adalah sebuah pengorganisasian yang dibentuk untuk memastikan bahwa proyek ini menerima manajemen dan perhatian yang sesuai. Nah, pengorganisasian proyek ini bisa berguna ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik. Ingat ya, tujuan yang spesifik dan tenggat waktu. Nah, di sini ada yang namanya scheduling the project. Ya, scheduling the project ini yang dinamakan tujuan yang spesifik dan juga tenggat waktu. Kenapa ada tenggat waktunya? Karena di sini ada yang namanya schedule resources ya. Jadi ada jadwalnya gitu. Jadi di sini detail tentang jadwal sumber dayanya ya. Jadi memang tujuannya spesifik, yaitu ada scheduling the project, ada jadwalnya sendiri, tidak bisa ngarang ya. Jadi memang sudah terjadwal termasuk schedule resources ini. Kemudian pekerjaan bersifat unik atau tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Kemudian pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait yang memerlukan kemampuan khusus. Nah, di sini ya. Tugas-tugas rumit yang saling terkait dan memerlukan kemampuan khusus. Memerlukan kemampuan khusus di sini maksudnya adalah, nah, di dalam suatu perencanaan proyek, di sini kan ada yang namanya planning the project. Nah, ini ada yang namanya identify team atau resources ya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan nih tim kita itu sesuai dengan sumber daya yang ada atau tidak gitu ya. Jadi memang karena tugas-tugasnya itu rumit, jadi harus punya kemampuan khusus, punya tim, punya anggota atau sumber daya yang memang punya kemampuan khusus, jadi harus diidentify gitu. Ini termasuk ke dalam perencanaan proyek itu tadi. Kemudian ada yang namanya proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi, dan proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Nah, maksudnya adalah di sini ada bagan ya. Ini kan ada atasan presiden, kemudian ada ini bagian fungsionalnya ya, ada bagian human resource, marketing, finance, design, quality, terus kemudian ada bagian production. Nah, di bagian ini itu ada yang namanya project number 1 dan juga project number 2. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Di sini itu kan ada ya ini project 1. Di sini ada project manager, ada teknisinya, ada juga macam-macam lah. Ada mechanical engineer atau mekanik mesinnya, ada yang untuk mesin tesnya ya. Tetapi ketika kalian lihat di dalam bagian ini, project 1 dan project 2 ini tidak masuk ke dalam fungsional manapun. Tidak masuk ke dalam human research, marketing, finance, design, production ya. Ini ada bagiannya sendiri. Nah, di sini. Jadi kenapa ini dinamakan proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi? Ya, ini penting memang ya, bagian-bagian divisi-divisi yang ada di project 1 dan project 2 ini penting. Tetapi karena proyeknya bersifat sementara, makanya orang-orang resources atau tenaga kerja, pekerja yang ada di project 1 dan project 2 ini tidak masuk ke dalam fungsional yang ada di perusahaan. Ya, jadi terpisah, dia tidak ada di departemen manapun. Tetapi memang ini biasanya tuh joinan gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di sini tuh biasanya tuh joinan dari
HRD, dari finance, dari production gitu ya. Jadi memang benar-benar terpisah. Nah, jadi tim yang diambil tuh nggak hanya dari satu departemen aja, karena kita kan membuat proyek baru nih. Jadi butuh insight dari bagian human research, butuh insight dari bagian marketing ya. Karena yang namanya project itu kita nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa cuman orang SDM aja yang kerja, nggak bisa cuman orang keuangan aja yang kerja, nggak bisa cuman orang marketing aja yang kerja. Semua itu butuh keterkaitan, butuh koordinasi, butuh koordinasi yang bagus, joinan yang bagus, sehingga biasanya nih masing-masing orang yang ada di dalam divisi ini atau departemen ini itu memang diambil beberapa untuk masuk ke project 1, project 2 dan project-project yang lain gitu. Sehingga kita harus merencanakannya dulu. Selanjutnya ada yang namanya manajer proyek. Nah, jadi manajer proyek ini bertanggung jawab memastikan bahwa yang pertama, semua aktivitas-aktivitas yang diperlukan itu sesuai dalam urutan yang benar dan tepat waktu. Ini maksudnya tuh on time gitu ya. Jadi harus on time. Kemudian proyek sesuai dengan anggaran. Kemudian proyek memenuhi tujuan terkait kualitas. Anggaran di sini tuh termasuk anggaran biaya ya, karena biaya yang dikeluarkan tuh banyak, ada biaya tenaga kerja, biaya bahan dan lain-lain ya. Kemudian proyek memenuhi tujuan terkait kualitas, orang yang ditugaskan pada proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, walaupun ya yang namanya project itu sifatnya kan short term, jadi nggak lama gitu. Maksudnya nggak lama itu kan yang namanya proyek atau project itu kan kalau kita udah selesai dengan proyek yang satunya, kita akan pindah ke proyek yang baru atau ke proyek yang lainnya gitu ya. Namanya aja proyek, dan tadi kan untuk membuat suatu proyek ini kan ini terdiri dari beberapa orang ini diambil dari beberapa departemen ya. Makanya kenapa ini bersifat sementara ya. Dan memang sifatnya short term atau nggak lama. Nah, walaupun seperti itu, memang pekerja itu harus tetap berhak yang namanya mendapatkan motivasi, arahan, dan juga informasi dari manajer proyek. Ya, paham ya sampai sini. Nah, motivasinya tuh biasanya gimana sih? Ya, jadi meskipun memang ketika kita mengerjakan suatu proyek itu kan sudah ada briefnya. Kita sudah di briefing sedemikian mungkin, sedemikian rupa, sudah ada biasanya kalau yang finance ya ada invoice-nya, kemudian kalau yang marketing kita sudah di briefing terjunnya gimana, terus yang lain dan lain-lain gitu ya. Meskipun sudah ada briefnya, tapi tetap manajer tuh harus kasih arahan, nggak boleh lepas tangan ya, nggak boleh lepas tangan kepada pekerja itu untuk terjun sendirian di lapangan gitu. Jadi tetap harus dikasih arahan, dikasih informasi yang memang diperlukan untuk mengerjakan proyek itu. Kemudian masalah etis yang biasanya dihadapi oleh para manajer proyek yang ada di dalam manajemen proyek itu biasanya yang pertama nih, penawaran hadiah dari kontraktor ya. Ini pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan hal-hal yang seperti ini ya. Tapi kalau yang nggak ngeh mungkin apa sih itu penawaran hadiah dari kontraktor, apa dikasih hadiah apa gimana gitu. Tapi kalau kalian yang udah paham ya pasti tahu. Jadi yang namanya proyek, kita itu butuh yang namanya resources atau sumber daya atau pekerja ya, atau vendor lah istilahnya. Nah, jadi resources ini kita tuh nggak bisa asal ambil aja nih. Contohnya misalkan kita butuh buat beli mesin fotokopi contohnya gitu. Nah, di luar sana kan banyak nih merek mesin fotokopi yang menawarkan berbagai macam kualitas, entah yang itu bisa langsung print warna dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di proyek kita nggak bisa asal langsung tunjuk gitu, tapi ada yang namanya tender. Nah, jadi semua resources, semua vendor-vendor yang harus mempresentasikan barang atau produk mereka itu ya, kita juga punya yang namanya asesor dari tim yang ada di proyek kita. Jadi kita nggak bisa milih vendor tuh asal. Nah, kita milih vendor itu jadi itu benar-benar ada penilaiannya gitu. Ya, makanya di sini ada yang namanya penawaran hadiah dari kontraktor. Nah, ketika kalian nanti di dunia kerja, kalian akan banyak menemukan hal-hal yang seperti ini. Jangan kaget gitu ya. Memang dunia perkuliahan sama dunia kerja tuh sangat-sangat beda jauh gitu ya. Jadi tetapi kalau kalian udah punya ilmunya nih dari perkuliahan, kalian pasti nggak akan sekaget itu ketika kalian terjun di dunia kerja gitu ya. Jadi jujur aja nih, saya pernah seperti itu. Jadi pernah ditawarin untuk joinan suatu proyek nih misalkan. Kalau misalkan kamu bisa dapetin proyek ini nih gitu.
nanti kamu joinan deh sama saya gitu, nanti saya kasih berapa persen gitu. Jadi saya pernah tuh kayak gitu. Ini yang namanya penawaran hadiah dari kontraktor. Atau mungkin nanti dijanjiin nih, kalau misalkan kita bisa goals ke proyek ini nih, nanti bakalan aku beliin ini gitu, atau nanti bakalan dapat inventaris dari kantor ini gitu. Itu juga banyak yang seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya tekanan untuk mengubah laporan status untuk menutupi kenyataan penundaan. Kemudian ada yang namanya laporan palsu untuk pembebanan waktu dan pengeluaran. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan korupsi dan juga hal-hal yang sejenisnya lah. Nah, contohnya di sini di airport ya. Di airport itu kan ada baggage. Baggage ini yang ngeloading ke pesawat. Nah, itu tuh butuh berapa lama baggage ini ya. Nah, jadi di baggage itu kita kan nggak tahu nih berapa lama waktu untuk ngeloading ke pesawat itu. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu waktunya nih di sini sampai di sini. Ini kalau kita tulis angkanya itu kan 25. Dan yang di sini kalau kita tulis angkanya itu kan 35. Nah, jadi dari sini ke sini itu kita butuh waktu 10 menit. Ya. Jadi untuk di bagian baggage ngeloading ke pesawat kita butuh waktu selama 10 menit. Jadi manajer itu memang harus memastikan berapa lama waktunya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Di tahapan ini manajer itu harus bisa memutuskan berapa lama aktivitas itu akan memakan waktu dan menghitung resources yang diperlukan di masing-masing tahapan produksi. Jadi nanti manajer tuh harus memastikan ya untuk bagian kargo dan mail itu berapa lama sih waktunya. Nah, di sini. Nah, ini ya di bagian hijau-hijau ini kita tinggal tarik garis ke bawah aja nih ada di angka berapa. Kalau misalkan di sini angkanya ditulis lengkap gitu. Kemudian kabin cleaning. Nah, ini butuh waktu berapa lama. Jadi manajer memang harus tahu, harus menentukan. Nah, grafik ini ya ini merupakan salah satu pendekatan penentuan jadwal yang memang populer digunakan. Nanti kalau kalian di dunia kerja pasti akan disuruh membuat yang namanya jadwal proyek yang seperti ini ya. Nah, grafik ini biasa kita sebut dengan yang namanya Gantt chart ya. Jadi kalian nggak usah kaget kalau misalkan nanti kalian kerja apalagi di bagian production ya atau operation itu kalian disuruh bikin Gantt chart. Jadi bikin Gantt chart tuh apaan sih gitu kan. Nah, nanti Gantt chart itu adalah jadwal proyek. Ini adalah grafik yang memang biasa digunakan untuk menentukan jadwal resourcesnya dan juga bisa mengalokasikan waktu. Dan grafik ini itu lumayan murah ya, bisa membantu manajer memastikan aktivitas yang direncanakan, urutan kinerja didokumentasikan, kemudian waktu aktivitas diestimasi dan dicatat. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan. Di sini ada estimasi waktunya yang bisa ditentukan dan dicatat berapa lamanya. Ya, contoh lagi flight service di sini untuk galeri atau kabin check ini di sini. Ini mungkin menit ke 27 sampai ke 33, 27 sampai ke 33 tuh berapa? 6 menit gitu ya. Kemudian ada waktu proyek keseluruhan yang dikembangkan. Nah, penentuan jadwal proyek ini memiliki beberapa tujuan ya, di antaranya yang pertama menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan yang lainnya dan keseluruhan proyek. Kemudian mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Kemudian ada mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Membantu menjadikan lebih baik penggunaan orang, uang, sumber daya, material dengan mengidentifikasikan kemacetan utama dalam proyek. Jadi saya bisa kasih contoh gini nih. Kalau kalian pengen pergi ke Surabaya lah ya. Jadi kalian itu punya opsi bisa lewat jalur bis, bisa kereta, bisa juga pesawat gitu kalau misalkan kalian perginya dari Semarang. Nah, ini kan kalau kalian naik bis mungkin bisa 5 jam, kalau kalian naik kereta mungkin cuma 2 jam, atau kalau kalian naik pesawat mungkin cukup nggak ada 1 jam, paling 45 menit atau ya paling lama 1 jam gitulah ya. Nah, ini kan tergantung gitu. Ketika kalian udah tahu berapa durasi pilihan tugas kalian ya, di sini kalian kan udah tahu pengen pergi ke Surabaya lewat Semarang tuh enaknya pakai bis, kereta atau pesawat ya. Kalian kan udah tahu nih tugas kalian atau jadwal kalian tuh. Nah,
atau proyek kalian. Di sini kalian akan paham kalian mau milih yang mana ya, lebih efisien yang mana. Oh, mungkin kalau kalian butuhnya cepat kayaknya lebih efisien pakai pesawat. Tapi kalau misalkan kalian santai aja pengen cuman sekedar jalan-jalan ya naik bis, oke lah untuk efisien dari segi biaya gitu ya. Nah, seperti itu sih contohnya. Kalau ini saya umpamakan ketika kalian pengen pergi jalan-jalan gitu aja ya. Kalau di proyek nanti disesuaikan aja. Selanjutnya ada yang namanya pengendalian proyek. Jadi program-program ini tuh menghasilkan beragam laporan. Yang pertama, perincian biaya yang detail untuk masing-masing tugas. Nah, tugas di sini seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Kemudian kurva total program buruh. Kurva total program buruh di sini tuh maksudnya total per aktivitas itu butuh berapa orang. Buruh di sini tuh maksudnya pegawai atau pekerja gitu. Jadi untuk aktivitas A tuh butuh berapa orang sih gitu. Nah, itu nanti sampai aktivitas ke 10, aktivitas ke 20. Nah, itu kan bisa digambar di dalam suatu kurva gitu. Butuh berapa orang per aktivitasnya. Kemudian tabel distribusi biaya di sini terkait dengan biaya untuk bayar vendor, bayar gaji, bayar makan ya, terus reimburse gitu. Kemudian ada yang namanya rangkuman biaya dan jam fungsional. Jadi ini untuk melihat ya, bener nggak sih perhitungan kita tuh sebenarnya, bener nggak sih estimasi yang sudah kita kalkulasi dari plan kita itu salah atau enggak ya. Jadi atau justru pekerjanya yang memang lama untuk mengerjakan suatu aktivitas gitu. Jadi kita bisa tahu nih penyebabnya. Oh, mungkin kalau memang kita yang salah kita bisa benerin nih gitu. Tetapi kalau misalkan pekerjanya yang keliru, mungkin kita bisa tahu penyebabnya. Oh, mungkin karena di lapangan tuh si pekerja itu panas banget ya. Emang cuacanya lagi panas dan dia terjun ke lapangan kan gitu. Jadi panas banget. Nah, maybe nanti kita bisa kasih solusi nih, yaitu kita bisa kasih rest area atau mungkin apalah gitu ya. Kalau misalkan kita mau kasih rest area, itu mungkin bisa kita kasihnya di lunch time atau di coffee break. Jadi yang ada AC-nya gitu ya. Jadi ketika pekerja itu sudah panas-panasan di lapangan, nah kita kasih nih yang namanya rest area gitu. Jadi mereka ketika istirahat itu lebih maksimal, dan ketika waktu istirahat itu sudah selesai, mereka itu produktivitasnya jadi naik lagi gitu ya. Ketika di lunch time atau coffee break mereka itu lebih nyaman, lebih cozy gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya peramalan bahan mentah dan pengeluaran. Ini terkait dengan bahan baku dan juga kos-kos yang diperlukan ketika produksi itu sedang berlangsung. Kemudian ada yang namanya laporan varian, laporan analisis waktu, dan juga laporan status kerja. Di sini maksudnya itu laporan status kerja itu suatu proyek itu dia pelaksanaannya delay atau mungkin ada hambatan ya yang menyebabkan proyek itu delay atau justru on time. Nah, selanjutnya ada teknik manajemen proyek. Ini penting ya, kita pelajari yang penting ya. Yang pertama ada program evaluation and review technique. Ini atau kita singkat dengan PERT. Jadi ini adalah teknik tinjauan ulang dan evaluasi program ya, yang memang menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas. Oke, perlu diingat ya di sini. Yang kedua ada critical path method atau CPM. Nah, ini adalah metode jalur kritis, yaitu teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu per aktivitas. Selanjutnya ada diagram jaringan dan pendekatannya. Jadi ada 2 pendekatan ya untuk diagram jaringan. Yang pertama aktivitas pada titik simpul, activity on node atau AON. Ini adalah sebuah diagram jaringan di mana titik simpul atau node itu menandakan aktivitas. Yang kedua adalah aktivitas pada tanda panah. Ini activity on arrow atau AOA. Ini adalah sebuah diagram jaringan di mana tanda panah atau arrow-nya itu menandakan aktivitasnya gitu. Kalau yang titik simpul ya nodes-nya. Nodes-nya ini adalah buletan gini biasanya. Nah, kalau yang tanda panah ini arrow-nya atau panahnya. Oke. Nah, ini ya perbedaan AON dan AOA. Sebenarnya yang AON ini itu justru kalau di dunia kerja itu lebih banyak dipakai gitu ya. Kenapa? Karena ini lebih simple, dan kalau memang aktivitasnya banyak itu nggak ribet bacanya ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau yang AON atau AON itu kan ada di simpulnya atau di notes-nya ya. Ini bisa lihat penjelasannya. Nah, notes yang menandakan aktivitas. Jadi aktivitasnya itu ada di notes-nya. Jadi A ini notes itu ya buletan lah istilahnya,
Jadi kalau di A-on itu yang menandakan aktivitas adalah bunder-bundernya ini loh, bulat-bulatnya A, ini aktivitas A, ini aktivitas B, sampai aktivitas C ya, gitu. Tetapi kalau di AOA, activity on arrow, ini yang menandakan aktivitasnya itu yang anak panahnya. Jadi bulat-bulatannya ini itu tuh nggak bermakna apapun gitu. Jadi yang punya makna tuh justru anak panahnya ini. Jadi A-nya ada di anak panah. Bedanya kalau yang di A-on, aktivitas A ini kan ada di titiknya, ada di bunder-bundernya, ada di bulatannya. Tapi kalau yang arrow ini di anak panahnya. Selanjutnya ada contoh kasus di perusahaan manufaktur Milwaukee Paper Manufacturing ya. Di sini ada aktivitas. Aktivitas itu maksudnya adalah kegiatan gitu loh. Jadi kalian jangan salah arti aktivitasnya, aktivitas apa ya. Aktivitasnya ngapain, bukan aktivitasnya ngapain, tetapi memang kalau di perusahaan itu namanya aktivitas. Jadi ketika kita melakukan step by step di dalam produksi itu dinamakan dengan aktivitas ya. Di sini ada aktivitas A sampai aktivitas H ya. Deskripsinya untuk aktivitas A itu bikin komponen internal, aktivitas B itu memodifikasi atap dan lantai ya. Ada juga pendahulu langsungnya ya. Nah, ini adalah on, activity on node ya. Ini tadi gambar jaringannya. Oke. Untuk jaringan ini gini. Nah, aktivitas ini ya, ini kan ada aktivitas A dan aktivitas B. Ini kan tidak ada pendahulu langsungnya kan. Ini tanda strip gini. Ketika suatu aktivitas itu tanda strip gini, ini artinya adalah start. Jadi nanti suatu proyek itu dimulai dari aktivitas A dan aktivitas B. Jadi startnya dari sini. Untuk aktivitas C, ini nanti dilakukan setelah kita selesai melakukan aktivitas A. Clear ya sampai sini ya. Jadi namanya ini pendahulu langsung. Pendahulu langsung ini tuh ya seperti tadi contohnya ketika kita bikin mie, kalau air belum mendidih ya nggak ada airnya kan mie nggak mungkin kita masukin ke panci langsung. Jadi kita harus ambil air dulu, itu aktivitas A-nya. Kemudian kita rebus dulu, itu aktivitas B-nya. Kemudian aktivitas C ketika kita pengen masukin mie ya. Aktivitas A dan B otomatis sudah selesai dong. Kita udah selesai masak air, udah selesai mendidihkan air, baru kita cemplungin mie-nya kan. Nah, ini analoginya seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat aktivitas C, itu aktivitas A harus sudah selesai. Ketika mau lanjut ke aktivitas D, ini aktivitas A dan B harus sudah selesai. Oke. Tapi kalau aktivitas C tadi, aktivitas B belum selesai, it's okay. Tapi harus aktivitas A sudah selesai. Tapi ketika aktivitas B belum selesai, kalian kan nggak bisa lanjut ke aktivitas D, karena aktivitas D ini pendahulu langsungnya adalah aktivitas A dan B. Aktivitas E itu didahului oleh aktivitas C. Jadi aktivitas C ini harus selesai dulu, baru kalian bisa bikin aktivitas E, dan seterusnya. Oke. Dan diagramnya itu seperti ini ya, gambar jaringannya, sorry. Jadi kan tadi kita bisa lihat nih, startnya itu ada di aktivitas A dan aktivitas B. Nah, ketika kita mau bikin aktivitas C, yang harus selesai duluan kan aktivitas A. Jadi panahnya seperti ini. Nah, kalau bikin aktivitas D, yang harus selesai duluan adalah A dan B. Oke, aku mungkin bakal contohin di sini ya. Ini gini, kita mulai bikin startnya itu A dan B. Nah, untuk bikin aktivitas C, A itu harus sudah selesai. Jadi model panahnya gini, C. Kalau mau bikin aktivitas D, A dan B harus sudah selesai. Berarti D-nya di sini ya, A ke sini, B ke sini. Oke. Ketika mau bikin aktivitas E, aktivitas C kan harus sudah selesai. Berarti di sini E. Kalau mau bikin aktivitas F, oh C harus sudah selesai. Oh berarti kita di sini F. Terus kalau mau bikin aktivitas G, itu kan D sama E harus sudah selesai. Berarti G-nya di sini. Karena D dan E harus selesai. Nah, untuk aktivitas H, ini F dan G harus sudah selesai. Jadi H di sini, G ke sini, F ke sini, ya. Dan jadilah seperti ini. Paham ya? Nah, ini tadi yang arrow-nya atau AOA. Aktivitasnya tuh ada di di anak panah ini. Jadi A-nya ini ada di anak panah. Jadi kita nanti bakal banyak tulisan di sini. Tadi aktivitas A tuh ngapain? Oh, membuat komponen internal. Kemudian aktivitas B tadi memodifikasi lantai atau apa gitu ya, dan seterusnya.
Nah, ini aktivitas-aktivitas tuh ditulisin di sini gitu. Jadi kalau menurut saya ini bukan lebih ribet ya, tapi lebih banyak aja gitu tulisannya, dan justru jujur saya bingung kalau di dunia kerja harus disuruh bikin diagram jaringan yang AOA gini, karena bingung juga antara nama aktivitas sama nomornya gitu. Jadi ini kan ada nomor 1 aktivitas A, nomor 2, kemudian ada aktivitas C nomor 4. Jadi saya bingung bacanya gitu ya. Jadi ada nomor, ada huruf gitu, dan juga ada tulisan-tulisan di sini banyak. Lebih bingung gitu, lebih enakan pakai yang AON. Nah, selanjutnya ada yang namanya menentukan jadwal proyek. Analisis jalur kritis atau critical path analysis ini adalah sebuah proses yang membantu menentukan sebuah jadwal proyek. Jadi ada yang namanya permulaan paling awal atau earliest start atau ES. Jadi nanti di dalam CPM itu kita bakalan kenal yang namanya ES. Ini adalah waktu awal, earliest atau awal ya, di mana sebuah aktivitas itu bisa dimulai. S-nya ini start. Jadi waktu awal dimulai. Nah, asumsikan semua aktivitas itu memang aktivitas pendahulunya harus sudah selesai. Kemudian ada yang namanya penyelesaian paling awal atau EF. Ketika ada ES pasti ada EF ya, earliest finish. Jadi ini waktu paling awal di mana sebuah aktivitas itu bisa diselesaikan. Kemudian ada yang namanya permulaan paling akhir atau last start ya, atau LS. Ini adalah waktu paling lambat ya, last start. Ya, waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas itu bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Ada yang namanya penyelesaian paling akhir atau last finish, LF simbolnya. Ini adalah waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas itu harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan IS, IF, LS, dan LS. Yang jelas kalian harus tahu dulu kalau IS itu early start, jadi waktu awal dimulai. EF, early finish, jadi waktu paling awal diselesaikan. Ya, kalau LS ini waktu paling lama ya, aktivitas itu bisa dimulai. Kalau LF-nya waktu paling akhir di mana aktivitas itu harus selesai. Nah, ini ya tadi yang kita bahas, ada IS, ada IF, LS, LF ya. A ini menunjukkan simbol aktivitas. Tadi kan ada aktivitas A sampai H tuh. Nah, di sini letaknya tuh di sini nanti ketika kita bikin CPM. Kemudian angka 2 ini adalah aktivitas durasinya atau durasi aktivitas. Ya. Jadi aktivitas A itu selesai 2 bulan kalau kayak gini, atau aktivitas A itu selesai 4 bulan ya, angkanya 4. Oke. Ini IS itu di sini letaknya, IF di sini. Jadi IS mulai paling awal, IF selesai paling awal, LS ini mulai paling lama ya, dan LF selesai paling akhir. Kita balik ke kasus tadi lagi ya, contoh kasus Milwaukee Paper Manufacture. Tadi kan kita cuman bahas sampai pendahulu langsungnya. Sekarang ini ada waktunya. Jadi untuk aktivitas A di sini selesai dalam waktu 2 minggu. Waktu di sini dalam hitungan minggu. Jadi nanti kalau misalkan di contoh soal itu ada tahun, bulan, hari ya, itu kalian sesuaikan aja. Kemudian untuk aktivitas B ini selesai dalam waktu 3 minggu, dan sampai seterusnya aktivitas H selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, ini kan tadi gambarnya ya untuk AON-nya seperti ini diagram jaringannya. Oke. Kita masuk ke sini ya. Ini tadi ketika kalian masih bingung IS, IF, LS, LF itu apa sih? Jadi ini masih saya tulis di sini ya supaya kalian ingat ketika mengerjakan gitu. Ini adalah patokan yang harus kalian ingat. Harus yang namanya harus ya, memang ini patokannya. Kalian nggak bisa ngerjain ini semua kalau kalian lupa, apalagi ketuker, apalagi LS-nya ada di IS ya, itu udah pasti salah ya ngerjainnya gitu. Oke, kita mulai. Yang namanya start ya itu pasti dari 0. Jadi IS itu nanti pertama kali dari 0. Oke, pertama kali pasti 0. Jadi ketika kita membahas IS dan IF ya, itu kita mulainya dari kiri, paling kiri ke paling kanan. Ingat ya, kalau earliest ya, IS dan IF itu kita mulainya dari paling kiri ke paling kanan. Clear sampai sini?
Dan start itu mulainya dari 0. Oke, pertama kali untuk IS itu sudah pasti 0 ya. Jadi untuk aktivitas A ya, tadi kan start kita mulai dari aktivitas A dan aktivitas B. Nah, IS-nya ya, IS aktivitas A itu sudah pasti 0. IS aktivitas B juga 0 karena A dan B ini adalah startnya. Nah, kemudian lanjut kita ke IF-nya. IF adalah tadi earliest finish. IF ini adalah caranya IS ditambah durasi activity. Jadi untuk IS aktivitas A kan 0, durasi aktivitas A kan 2, jadi 0 tambah 2 hasilnya 2. Inilah EF, IF. Oke. IF itu dari IS ditambah duration, IS ditambah durasi aktivitas. Untuk yang B ya, IS-nya kan sama 0 karena ini startnya tadi kan di aktivitas A dan B. Nah, kemudian 0 ditambah 3, jadi IF-nya 3. Oke, paham? Selanjutnya kita kalau udah A sama B, kita ke aktivitas C dong. Nah, aktivitas C itu tadi kan aktivitas A harus sudah selesai. Jadi C di sini karena pendahulu langsungnya, aktivitas pendahulunya adalah A. Nah, gimana Bu cara nentuin IS dari aktivitas C? Jadi IS dari aktivitas C adalah IF dari node sebelumnya. Paham? IS aktivitas C ini adalah IF dari A. Jadi IS aktivitas C itu adalah IF dari aktivitas A. IF-nya dari aktivitas A tadi berapa? 2. Jadi kita taruh IS-nya 2 di sini. Kemudian IF aktivitas C, IF kan tadi IS ditambah durasi. Jadi 2 tambah 2, 4. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas D. Aktivitas D tadi itu kan aktivitas pendahulunya adalah A dan B. Nah, kemudian kita kan tadi sudah sepakat ya kalau untuk IS aktivitas D itu adalah IF aktivitas sebelumnya yang ada di node sebelumnya. Kalau C ini aktivitas pendahulunya kan cuma satu, si A ini doang. Jadi udah tahu, udah pasti IS-nya itu adalah IF dari aktivitas A. Tetapi kalau untuk aktivitas D ini kan ada 2 aktivitas pendahulu yaitu A sama B, yang otomatis IF-nya juga ada 2. IF aktivitas A ini 2, IF aktivitas B ini 3. Mana Bu yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah yang maksimal. 2 sama 3 lebih banyak mana? Lebih banyak 3. Jadi untuk IS-nya, IS aktivitas D kita pakai dari IF yang aktivitas B. Oke, clear? Selanjutnya kita ke aktivitas E. Aktivitas E tadi aktivitas pendahulunya adalah C. Jadi kita bisa langsung pakai untuk IS aktivitas E adalah IF aktivitas C. Ya, ini 4 ditambah durasinya 4 adalah 8. Nah, untuk F juga sama. F untuk IS-nya ini dari IFC. 4 tambah 3, 7. Oke. Kemudian aktivitas G. Aktivitas G ini juga sama ya kasusnya. Ini kan didahului oleh 2 aktivitas yaitu E dan D. D dan E, oke. Di sini ada 2 IF, 7 dan 8. Kita kan tadi sudah sepakat kalau IS aktivitasnya itu diambil yang paling maksimal. Jadi 7 sama 8 itu kan lebih banyak 8. Jadi kita pakai yang 8. 8 tambah 5, 13. Nah, sama untuk aktivitas H, ini kan tadi didahului oleh aktivitas F dan aktivitas G. Nah, IF-nya ada 2, 7 sama 13 ya. Kita ambil yang paling banyak, 13. 13 tambah 2 sama dengan 15. Nah, setelah kita sudah menghitung ini ya tadi ya, IS dan IF. Sekarang kita lanjut untuk menghitung LS dan LF. Kalau tadi IS dan IF kita itu dari kiri ke kanan, sekarang kita dari kanan ke kiri. Oke. Nah, menghitungnya gimana Bu? Oke, kita harus tahu dulu kalau ngomongin earliest tadi kan kita tambah nih ya, IS ditambah duration activity. Ketika kita ngomongin longest atau latest ya, kita itu dikurangin. Jadi nanti ya ini LF dikurangin dengan duration activity. Oke, langsung ke contohnya ya.
Ini tadi kan LF-nya 15. LF-nya 15 dikurangin duration activity-nya 2. Jadi dapat LS-nya 13. Oke. 13 ini adalah yang menjadi LF-nya dari aktivitas pendahulunya. Jadi aktivitas F dan G ini LF-nya adalah 13. Oke, kita hitung yang F dulu. F ini LF-nya kan 13. Dikurangin 3 sama dengan 10. Ketemu LS-nya 10. Ya. Kemudian untuk ini juga sama, 13 kurangin 5 ketemu LS-nya 8. Sekarang kita lanjut ke aktivitas E. Aktivitas E ini kita bisa langsung pakai ya, karena cuma 1, 8, kita jadi LF-nya E, 8 dikurangi duration activity 4 jadi LS-nya 4. Nah, di sini untuk menghitung aktivitas C ini kan ada 2 LS nih ya. Jadi kan kita sudah sepakat bahwa LF aktivitas pendahulunya adalah LS dari aktivitas itu. Oke, ini kan ada 2 LS nih, ada 10 sama 4. Kita pakai yang mana, Bu? Kita pakai yang minimal. Jadi kalau kita ngomongin IS dan IF itu kita ngomonginnya yang maksimal ya. Kalau kita ngomongin LS dan LF kita ambilnya yang paling kecil. Ya, jadi 10 sama 4 yang paling kecil adalah 4. Jadi kita ambil LS-nya itu untuk LF aktivitas C itu 4. 4 dikurangin 2, 2. Ketemulah LS-nya 2. Oke. Sekarang kita ke aktivitas D. D ini juga sama ya. LF-nya itu dari LS aktivitas G. 8. 8 dikurangin duration activity-nya 4 jadi LS-nya 4. Nah, kemudian di sini untuk aktivitas B kita bisa langsung aja nih ya, LS-nya itu sama dengan LF aktivitas B. Ini 4. 4 dikurangin 3 ketemu LS-nya 1. Oke. Nah, yang bingung lagi ini aktivitas A karena ada 2, ada dari C dan D ya. Seperti tadi kesepakatan ketika kita tahu ada LS-nya itu 2 ya, kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2. Oke, jadi 2 dikurangin 2 adalah LS-nya 0. Oke, jadi kita bisa ketemu. Clear ya sampai sini ya. Nah, kemudian untuk startnya, karena 0 sama 1 ini yang paling kecil adalah 0 ya, memang startnya tadi kan dimulai dari 0. Nah, setelah kita menghitung ES, EF, LS, LF, kita bisa lanjut untuk menghitung yang namanya slack. Ya, slack itu untuk cara menghitungnya adalah LS dikurangi IS. Oke. Kita paham dulu sampai sini ya. Terus kita ngapain, Bu? Cari slack ya. Slack ini kita fungsinya adalah untuk mencari CPM-nya atau jalur kritisnya, jalur terpanjangnya ya. Jadi jalur kritis yang kita ambil itu nanti yang slack-nya itu sama dengan 0. Oke. Kita mulai ya. LS dikurangi ES, ingat ya. Jadi atau kalau kita ingat bagan ini ya, ingat diagram ini, bawah dikurangin atas, oke. Untuk aktivitas A, slack-nya 0. 0 kurangi 0, 0. Aktivitas B, slack-nya 1. 1 kurangi 0, 1. Aktivitas C, ya, slack-nya 0 juga. 2 kurangi 2. Kemudian aktivitas D, ya, slack-nya 1. 4 kurangi 3. Aktivitas F, 10 kurangi 4, slack-nya 6. Aktivitas E, 4 kurangi 4, slack-nya 0. Kemudian aktivitas G, slack-nya 0, 8 kurangi 8. Aktivitas H, slack-nya 0, 13 kurangi 13. Nah, jadi kita kan sudah sepakat nih, yang kita ambil adalah yang slack-nya 0. Jadi kita ambil dari start itu yang A, karena aktivitas B itu slack-nya 1. Kita ambil A. Nah, A ini kita ke D atau ke C ya. Kita ambil yang slack-nya 0. Slack-nya 0 itu adalah yang C. Jadi kita ambil alur yang ke sini. Panahnya yang ke sini. Nah, untuk C ini kita ambil yang F atau E ya. Kita lihat lagi slack-nya yang 0. Yang 0 mana? Yang E. Kemudian kita ambil yang arah ke sini. Nah, ini G langsung 0. Oke, ini. Nah, ini adalah jalur CPM-nya yang saya pakai tanda anak panah merah ini ya. Nah, ini adalah jalur CPM-nya. Selanjutnya ada variabilitas dalam waktu aktivitas ya, 3 waktu estimasi part. Yang pertama ada waktu optimistic time. Ini simbolnya A.
Kemudian ini adalah waktu yang akan diambil oleh aktivitas jika segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan rencana. Ya, optimis. Kuncinya di sini optimistic. Itu yang sesuai dengan rencana. Dalam mengestimasi nilai ini, hanya ada sebuah probabilitas kecil, misalkan 1/100 ya, di mana waktu aktivitas adalah kurang dari A. Kemudian waktu pesimistik, ini B ya, ini waktu yang mengasumsikan di mana aktivitas itu dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Kemudian ada waktu yang paling mungkin atau most likely time atau M. Ini adalah estimasi waktu yang paling realistis yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Nah, rumusnya apa Bu dalam part itu ya? Jadi waktu aktivitas yang diharapkan atau T ini adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Jadi ini semua estimasi waktu itu digunakan. Jadi ketika kita menghitung waktu aktivitas yang diharapkan, ya kita menghitung juga waktu optimisnya, waktu pesimisnya, dan juga most likely time. Oke? Kemudian varian dari waktu penyelesaian aktivitas, rumusnya adalah ini. Next. Selanjutnya di sini ada gambar variabilitas dalam waktu aktivitas. Kita langsung next aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal waktu dan varian yang diharapkan dari Milwaukee Paper. Ini kalau kita menggunakan part, dan ini contohnya hanya satu aktivitas aja. Tapi nanti mungkin kalian di kerjaan, di proyek itu menemukan yang beberapa aktivitas gitu ya. Nah, di sini ada A itu waktu optimistik, B adalah waktu pesimistik, dan M ini most likely time ya. Dan ini pendekatan yang digunakan yaitu tadi. Nah, ini kita langsung masukin aja rumusnya. Oke, T tadi kan waktu yang diharapkan, kita masukin aja A 1 minggu ditambah 4 kali most likely time-nya 2 ditambah waktu pesimistiknya 9 dibagi 6, dan kita dapetin waktu 3 minggu. Kemudian untuk variannya kita dapetin 1,78. Nah, ini adalah, kalau tadi kan contohnya hanya satu aktivitas aja. Nah, kalau yang ini adalah beberapa aktivitas ya. Jadi kita kan sudah hitung nih expected time-nya atau waktu yang diharapkan T ini tadi dengan rumus A ini ya. Nah, ini untuk aktivitas A itu berarti waktunya 2 minggu, aktivitas B 3 minggu, aktivitas C 2 minggu, variannya adalah 0,11 dan sampai seterusnya sampai aktivitas H. Oke, selanjutnya ada probabilitas. Ini nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, selanjutnya ada trade-off dan mempersingkat biaya waktu. Nah, proses yang diperpendek durasinya dengan cara yang paling murah disebut dengan crashing atau mempersingkat atau memperpendek waktu aktivitas kerja dalam sebuah jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur kritis, sehingga total waktu penyelesaian menjadi berkurang. Tahapan dalam mempersingkat proyek yaitu yang pertama, hitung biaya singkat per minggu untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja ya. Caranya biaya singkat per periode seperti ini. Kemudian menggunakan waktu aktivitas saat ini, dan kita bisa temukan jalur kritis yang ada di dalam jaringan proyek sehingga kita bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis. Jalur kritis ini tadi adalah yang saya kasih anak panah warna merah tadi ya di dalam CPM. Dan aktivitas-aktivitas di dalam jalur kritis ini dinamakan dengan aktivitas kritis ya. Nah, jika terdapat satu jalur kritis, kemudian kita bisa pilih nih aktivitas yang ada di jalur kritis ini yang masih bisa dipersingkat atau yang masih bisa di crash. Kemudian yang punya biaya singkat per periode yang paling kecil, sehingga kita bisa memperbarui semua waktu aktivitas. Keunggulan PERT dan CPM ya, yang pertama sangat berguna ketika kita menentukan jadwal dan mengendalikan proyek besar. Oke, kuncinya di sini adalah proyek besar. Apalagi untuk proyek besar ya, proyek yang in the middle itu juga perlu yang namanya manajemen proyek gitu. Jadi untuk teknik PERT dan CPM ini memang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek yang besar dan dengan pendanaan besar, apalagi yang itu juga membutuhkan pertanggungjawaban yang besar juga atas kos yang dikeluarkan. Oke, dan proyek yang besar itu juga melibatkan banyak orang, sehingga memang teknik tadi itu sangat berguna untuk jadwal dan pengendalian yang ada di dalam proyeknya. Kemudian ada konsep yang langsung dan secara matematis tidak sulit. Jaringan grafik membantu menekankan hubungan di antara aktivitas proyek. Jaringan grafik itu jaringan tadi ya yang kita bahas. Selanjutnya analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis ini yang ada di CPM, dan waktu perpanjangan membantu menentukan aktivitas-aktivitas yang perlu diperhatikan lebih dekat. Jadi ketika kita membahas CPM tadi, waktu yang perlu diperhatikan untuk lebih detail itu adalah yang slacknya sama dengan 0.
Kemudian ada dokumentasi proyek dan grafik menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas, bisa diterapkan di berbagai macam proyek dan berguna untuk mengawasi bukan hanya jadwal tapi biaya ya. Jadi semakin lama proyek itu selesai, maka semakin banyak cost itu akan dikeluarkan gitu ya. Jadi semakin lama proyek ya semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Ya, biaya itu ya kayak gaji pekerjanya. Yang namanya pekerja itu kan gajinya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan ya. Jadi semakin proyek itu molor waktunya, bahkan sehari pun untuk karyawan yang digaji per hari itu juga akan menambah cost, akan menambah biaya. Selanjutnya batasan PERT dan CPM ya. Yang pertama, aktivitas proyek harus benar-benar dijelaskan, bersifat independen dan stabil dalam hal hubungannya. Oke, nah di sini maksudnya bersifat independen dan stabil itu aktivitas proyek itu nggak boleh berubah. Jadi mau ada faktor eksternal yang mempengaruhi, mau ada faktor apapun itu, ya aktivitas itu nggak boleh berubah, tidak akan berubah ya. Istilahnya udah pakem gitu. Dari ketika teknik PERT dan CPM itu kita bikin ya, aktivitas itu memang sudah pakem seperti itu, nggak bisa berubah dan nggak akan bisa berubah karena faktor eksternal apapun. Mungkin kalau dipersingkat atau diperpendek bisa, tapi kalau dirubah alurnya itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, hubungan yang ada sebelumnya harus spesifik dan ada di dalam jaringan yang sama. Next, kita langsung ke estimasi waktu. Ini cenderung menjadi subjektif dan bisa dipalsukan oleh manajer yang memang takut akan bahaya, jadi terlalu optimis atau tidak cukup pesimis. Kemudian terdapat bahaya yang tidak dapat terpisahkan dari menempatkan terlalu banyak penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Jalur yang hampir kritis perlu diawasi secara ketat pula. Jadi mungkin ada pekerja A yang memang bisa menyelesaikan pekerjaannya itu 5 menit karena dia nggak pernah kamar mandi, nggak pernah break ya, emang fokus pada pekerjaannya. Tapi ada pekerja juga yang kelarnya tuh 10 menit, 20 menit. Nah makanya untuk aktivitas-aktivitas ke toilet, kemudian break sebentar itu tetap harus dihitung gitu ya. Oke, saya rasa segini dulu penjelasan saya terkait dengan manajemen proyek. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, dan jangan lupa untuk dipelajari nih ya, apalagi ini terkait dengan PERT dan CPM, ini sangat penting dalam manajemen proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.